Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian penyebab monetisasi tidak diaktifkan. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi aku buat video ini karena berbasis banyak banget yang nanya ke aku, baik itu via komen, terus juga via DM Instagram yang nanya kayak, "Kak, kok aku tiba-tiba monetisasinya dinonaktifkan atau disable atau nggak aktif dan lain-lain." Pasti kalian, apalagi youtuber pemula gitu ya, mungkin masih minim akan informasi seperti ini. Pada akhirnya kalian jadi kayak, aduh panik gitu kan nih, kenapa nih channel YouTube aku tuh monetisasinya nggak aktif, entah kan nggak bisa dapat penghasilan dan lain-lain. So di sini aku bakal bahas kira-kira apa sih penyebabnya, terus juga kalian intinya sih nggak usah panik kalau misalkan monetisasi kalian itu tidak aktif. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, jadi sebelum aku ngomong terlalu jauh gitu kan, mungkin diantara kalian nih youtuber pemula masih bingung apa sih monetisasi nih, Kak Adelina ngomong apaan sih monetisasi gitu kan. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin secara singkat aja gitu ya, kalau monetisasi itu adalah kayak proses untuk menguangkan atau proses untuk kalian mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari sebuah platform. Nah, di sini aku fokus untuk ngebahas monetisasi video di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian yang belum tahu, kalau misalnya kalian itu bisa berkarya di YouTube, itu tidak hanya kayak sekedar sharing, tapi kalian itu juga bisa dapat feedback berupa kayak penghasilan atau pendapatan terhadap video yang kalian upload itu di YouTube. Jadi di sini udah jelas ya, monetisasi itu adalah proses kalian itu menguangkan atau mendapatkan penghasilan dari YouTube, khususnya video YouTube yang kalian buat sendiri. Jadi kenapa di sini aku bahas, kenapa di sini aku ngasih informasi ini, karena aku tahu di antara kalian itu pasti ada yang pengen jadiin YouTube itu sebagai penghasilan tambahan dan lain-lain. Makanya di sini pembahasan monetisasi itu termasuk hal yang penting, dan ya terkadang buat kalian tuh jadi kayak panik atau apa kalau misalkan ada masalah terhadap monetisasi kalian. So langsung aja aku lanjut ke pembahasannya. Tunggu dulu, sebelum aku ngasih tahu penyebab-penyebab apa yang bikin monetisasi kalian itu nggak aktif, aku di sini mau ngasih tahu ya dari awal kalau misalkan kalian itu nge-YouTube harus fokus untuk sharing aja, untuk berbagi pengalaman. Jangan yang terlalu fokus kayak pengen nyari duit, cuma ngincer duitnya aja. Karena kalau misalkan kalian tuh fokusnya cuma nyari duit, itu kalian tuh bakal panikan gitu loh kalau misalkan akun kalian tuh berbeda sama akun yang seharusnya. Jadi udah tenang aja. Kalian di sini nggak usah panik-panikan. Jadi langsung aja ke penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama, akun channel kalian itu monetisasinya disable atau nonaktif atau nggak aktif, itu adalah kalian itu mencoba untuk memonetisasi video yang bukan punya kalian. Jadi seperti kita ketahui ya, YouTube itu kan kayak ajang buat berekspresi, ajang buat sharing. Otomatis kayak aku gini, aku tuh menciptakan konten-konten yang emang videonya aku sendiri, original gitu kan, tanpa aku comot sana sini. Nah, mungkin aja di antara kalian nih, terutama buat kalian yang re-uploader, kalian misalkan ambil video dari si A, kalian ambil video dari si B, terus kalian edit, dan itu tuh teridentifikasi sebagai re-uploader. Jadi kalian tuh kayak melanggar hak cipta karena kalian mengupload video yang bukan milik kalian. Nah, itu penyebabnya kenapa monetisasi kalian nggak aktif. Ya ibaratnya gimana ya, kalian nggak buat konten tapi kalian comot sana sini terus kalian upload, ya itu kan masa sih mau diuangkan? Seharusnya kan uangnya itu jatuhnya atau larinya itu ke orang yang punya video tersebut. Jadi kalau misalnya kalian re-uploader, ya kayak kecil kemungkinannya kalian bisa lolos monetisasi, karena YouTube itu pinter banget. Dia tuh bisa kayak nge-scan gitu, nih video punya orang lain kah, atau mungkin udah pernah ada yang upload atau belum, atau ini bener-bener original video kalian. So kalian harus pastiin kalau misalkan video yang kalian upload ke YouTube itu adalah original, hasil karya kalian sendiri. Penyebab yang kedua, akun kalian monetisasinya tidak diaktifkan adalah melanggar kebijakan spam YouTube. Jadi ini sebenarnya apa sih melanggar kebijakan spam YouTube? Jadi kalian harus perhatiin, aku mau ngejelasin nih, ada beberapa poin pentingnya. Jadi untuk poin yang pertama, melanggar kebijakan spam YouTube adalah buat kalian nih YouTuber pemula yang masih melakukan subscribe for subscribe, kalian harus cek video aku. Di sana tuh bahaya banget kalau misalkan kalian nge-spam, misalkan komen ke banyak akun orang kayak, "Hai guys, subscribe channel aku ya, aku udah subscribe nih, subscribe balik gan," kayak gitu-gitu.
itu tuh kalian bisa teridentifikasi sebagai akun channel yang spam. Makanya bisa aja itu monetisasi kalian itu tidak diaktifkan. Terus juga kalian itu kayak memberikan link, misalkan kalian mau promosiin channel kalian tapi langsung ngasih dalam bentuk link gitu. Jadi kalau misalnya orang ngeklik itu kayak udah otomatis nge-subscribe. Nah itu tuh kayak cara curang gitu loh, dan YouTube tuh tidak memperbolehkan kalian kayak gitu. Lanjut lagi ke poin yang kedua, dimana kalau misalkan pada saat melanggar kebijakan YouTube itu, kalau kalian memberikan link ke berbagai komen orang, itu berupa link yang misalkan berbau seksual atau mungkin malware atau kayak virus-virus kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih kalian komen tuh emang sengaja gitu ya, sengaja banget komen ke berbagai channel orang dengan link tersebut, linknya itu yang membahayakan, linknya yang tidak pantas, yang melanggar kebijakan YouTube, itu juga bisa mengakibatkan akun kalian itu teridentifikasi sebagai akun spam, dan itu kenapa monetisasi kalian itu nggak aktif. Kemudian poin yang ketiga dari melanggar kebijakan spam YouTube itu adalah kayak menipu metadata. Misalkan nih, metadata tuh apa sih Kak? Metadata tuh kayak misalkan judul, deskripsi, tag, thumbnail, terus e-card, layar akhir atau end screen. Itu semua tidak sesuai dengan isi video kalian yang seharusnya. Jadi kalian misalkan mengisi deskripsinya itu apa, ngisi tagnya itu apa, judulnya itu apa, terus thumbnail itu apa, yang memang isinya tuh nggak sesuai sama video. Kalian tuh berusaha buat kayak biar orang tuh nonton, atau mungkin video kalian tuh muncul dalam pencarian yang sebenarnya isinya nggak sesuai sama video kalian. Itu menurut aku cukup banyak sih, kayak istilahnya kayak clickbait. Cuma clickbaitnya yang udah parah banget sih, sampai kayak bener-bener beda banget antara si metadata itu sama si isi video kalian. Penyebab yang ketiga kenapa akun kalian itu monetisasinya tidak diaktifkan adalah karena kalian mencoba untuk memonetisasi video yang tidak memenuhi kriteria monetisasi. Nah, kira-kira apa aja sih? Aku bakal bahas beberapa poin-poinnya. Nah, kira-kira apa sih kriteria monetisasi video itu? Yang jelas kalian itu harus membuat video yang memang diperbolehkan oleh YouTube, yang sesuai dengan kebijakan YouTube. Kalian bisa cek aja di bagian supportnya YouTube apa aja informasi detailnya yang kalian bisa lakukan dan larangan-larangannya. Dan yang paling jelas adalah untuk kriteria sebuah monetisasi video adalah kalian itu harus memenuhi persyaratan minimal 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscribers. Aku udah pernah buat videonya, apa sih 4.000 jam tayang itu, kalian bisa cek aja videonya. Dan ini yang pastinya masih dialami menjadi kendala bagi YouTuber pemula. Karena mungkin buat kalian yang baru buka channel YouTube, terus kalian ngelihat monetisasinya nggak aktif, itu langsung kayak kenapa nih? Ya jelas lah, kalian belum mencapai 1.000 subscribers, terus juga belum mencapai 4.000 jam tayang. Karena apa sih sebenarnya kebijakan ini emang dinilai berat ya bagi YouTuber pemula. Tapi menurut aku ini ada nilai positifnya juga. Ini tuh bisa menghindari dari si reuploader supaya dapat kayak pendapatan gitu loh. Kalian gak mau kan kalau misalkan orang yang gak punya karya original terus mendapat pendapatan yang sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan sama kalian yang bikin karyanya secara original. Makanya di sini YouTube itu pengen kalian itu bisa mencapai 1.000 subscribers minimal ya dengan 4.000 jam tayangnya kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum mencapai ambang batas 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscribers itu, aku saranin lebih semangat lagi bikin videonya, lebih konsisten lagi dalam buat videonya. Jadi jangan cuma kok nggak nambah-nambah sih, tapi kalian nggak ada usaha, nggak ada kayak nggak ada hasil karyanya, itu sama aja bohong guys, sama aja bohong. Kalian jadi harus bikin konten yang original yang emang sekiranya banyak disukai sama orang-orang. So, itu dia tadi adalah penyebab kenapa channel kalian itu dinonaktifkan monetisasinya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!